Selamat pagi, saya Yuliana Sabopiran, peserta UKIN, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Ayo kita langsung ke aksi praktek pembelajaran. Ayo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Ibu harap kamu sehat-sehat saja. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Yang memimpin doa, dalam nama Bapa, kami akan memulai kegiatan belajar di mengajar kami. Putuslah kudus dalam nama Bapa. untuk rasa kecintaannya kita kepada Indonesia, untuk menghormati lagu Indonesia Raya, kita nyanyikan bersama-sama. Silakan duduk. Oke, baik, kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk negara kita, dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mau bertanya dulu kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Untuk kehadiran pada hari ini semua hadir. Materi pokok yang harus kita pelajari pada hari ini itu berkaitan dengan penyuluhan kesehatan masyarakat. Itu tujuan pembelajaran. Setelah kita selesai dari pembelajaran hari ini, yang harus kita capai melalui kegiatan mengamati gambar dan teks pada PowerPoint, alat peraga yang disediakan, diskusi dan demonstrasi sebentar. Peserta didik dapat melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai prosedur dengan penuh percaya diri. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan penyuluhan yang baik dan benar. Kalian semua akan dengan masing-masing dengan teman-temannya nanti sebentar. Setelah itu kita presentasi dan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan penyuluhan dengan baik. Model yang akan digunakan model discovery learning, kemudian ada metodenya diskusi, presentasi dengan demonstrasi. Saya kasih gambar, kamu amati gambarnya. Setelah diamati gambarnya, kemudian tentukan masalah yang ada di dalam LKPD yang saya sudah berikan tadi. Kemudian setelah kamu tentukan masalahnya, solusinya seperti apa, itu berdasarkan dari sumber-sumber yang saya sudah kirimkan, literasi dari buku teks, buku digital dengan materi yang ibu sudah kirimkan lewat kamu punya grup. Itu nanti kamu diskusi bersama bagaimana langkah-langkah melakukan penyuluhan itu seperti apa yang benar. Itu nanti diskusinya di dalam 4 kelompok. Jadi nanti ada penilaian, ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau yang pengetahuan ya hasil dari yang kamu sudah belajar, pengetahuannya, kemudian yang keterampilan nanti yang kamu praktek, itu ibu akan observasi. Sedangkan untuk sikap tadi yang sudah ibu, ya siapa yang berdoa kayak Arifin tadi, ya saya berdoa, itu ada nilai sikapnya sih, nilai sikapnya nilai religius. Nah, itu nanti di awal pembelajaran pada saat kamu melakukan diskusi juga ibu akan observasi yang mana oh ya aktif, yang mana bisa kerjasama dengan temannya, yang mana bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Bagaimana cara bisa melakukan penyuluhan dengan penuh percaya diri. Sebelum masuk di pelajaran, materi yang kali lalu berkaitan tentang apa? Penyuluhan. Karena penyuluhan, jadi ibu mau review kembali lagi. Kita bermain sedikit dengan games itu, dengan kuisis. Kenapa kita harus belajar melakukan penyuluhan pada hari ini? Kenapa kita harus sampai dengan tahap mendemonstrasikan? Kenapa sampai kita harus tahap dengan melakukan penyuluhan? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari setelah kamu belajar dari melakukan penyuluhan ini, kamu bisa melakukan penyuluhan di keluarganya kamu sendiri. Jadi pada saat kamu turun ke lapangan, khusus di bagian puskesmas itu, kamu nanti akan lakukan penyuluhan di masyarakat. Nanti akan dipanggil, ya Claudia, mari kita ke Posyandu. Nah, kita lakukan penyuluhan berkaitan dengan menyikat gigi. Ibu minta kamu perhatikan gambar ini, sesuai juga dari LKPD. Kamu perhatikan gambar yang ini. Pada gambar yang ini di sebelah dengan kasus yang ada di sebelah ini.
Gambar apa? Sakit gigi, anak kecil ya. Sekolah dasar T merupakan salah satu sekolah yang memberikan pendidikan pada anak usia 6 sampai 13 tahun. Lingkungan sekitar sekolah terdapat banyak warung dan tempat jajanan. Dan anak SDT dalam menjaga oral hygiene-nya masih buruk. Dan ini dibuktikan anak tidak ke sekolah karena sakit gigi. Dengan pemeriksaan 75% anak mengalami karies gigi. Ini masalahnya pada bagian mana? Pada gigi, pada anak SD. Coba kamu lihat dari gambar tadi, berdasarkan gambar dan teks di atas, sebentar diskusi, itu di LKPD-nya, masalah yang terjadi itu apa saja dimasukkan ke dalam LKPD, diskusi bersama, kemudian masalah yang terjadi pada anak tersebut itu apa. Tadi kan masalahnya anak sakit gigi, harus ada solusinya. Solusinya kita melakukan apa? Supaya mencegah apa? Menjaga kebersihan gigi. Tujuannya kita mau mencegah jangan sampai terjadi karies gigi, menjaga kebersihan gigi. Menjaga kebersihan gigi berarti kita harus melakukan penyuluhan ya. Supaya tujuan yang tadi disebutkan itu bisa tercapai. Sebentar kamu dibagi menjadi 4 kelompok. Dilihat, ibu melihat dari kemampuan, nanti yang pintar bisa membantu yang kurang mampu bisa boleh bertanya, jangan malu-malu, tanya kepada teman yang bisa nanti mendemonstrasikan di dalam kelompok kecil. Ini nanti ada alat peraga, nanti ibu bagikan, kan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Peraganya ada sikat gigi, ada gelas kumur, ada pasta gigi, ada pantomnya. Kemudian ada trolinya, ada LCD yang harus kita gunakan, harus ada laptop untuk melakukan penyuluhan. Sebentar kamu diskusi bersama langkah-langkah bagaimana melakukan penyuluhan. Diperbesar. Sambil kamu diskusi, ibu akan observasi untuk penilaian ya. Pagi ibu dan teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mandari. Di sini saya sebagai moderator untuk menemani jalannya presentasi kelompok kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Claudia Windarsani. Masalah yang terjadi, menurut kami anak tersebut kurang menjaga oral hygiene-nya karena sering jajan makanan yang tidak sehat. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Dengan gambar dan kasus yang ada pada LKPD, karena berbagai pemberitaan di bagian luar yang menghadap pendidik dan pertanyaan berkata, mengapa kita harus menjaga gigi sebelum tidur? Kenapa kita menjaga gigi sebelum tidur? Karena setelah makan malam pastinya masih ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Kalau tidak dibersihkan atau tidak dibersihkan, berarti mungkin kuman-kuman itu akan bersarang dalam mulut dan akan terjadinya sakit gigi seperti kasus tadi. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebutkan langkah-langkah penyuluhan yang baik dan tepat. Jadi, langkah-langkah penyuluhan yang pertama, kita harus mengetahui topik apa yang akan kita bahas. Yang kedua, dan juga sasarannya seperti tadi. Contohnya kami menjelaskan caranya kerja yang benar, yaitu sasaran kami adalah anak-anak SD. Yang ketiga, hari tanggal terjadinya penyuluhan tersebut harus tepat. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok yang satu ini. Perhatikan dulu. Tadi itu sudah sampai dengan mendemonstrasikan bagaimana melakukan penyuluhan yang baik. Tadi sudah benar. Dengan tadi yang ada pertanyaan yang muncul, bagaimana cara melakukan penyuluhan yang baik. Kalau kelompok tadi harus bisa, yang pertama kita siapkan alat dulu ya. Persiapan alatnya itu yang pertama, ada laptopnya, ada LCD-nya, kemudian ada alat peraganya. Alat peraganya tadi kayak ada gigi, kemudian ada sikat gigi, ada gelas kumur,
kemudian ada pasta gigi. Kemudian kamu harus ada SAP. Tempatnya di mana, sasarannya di mana, itu semua ada di dalam SAP. Kemudian nanti jalannya penyuluhan nanti di dalam sesuai dengan SAP yang sudah kamu buat. Makanya sebelum turun ke lapangan kamu melakukan penyuluhan. Jadi nanti di dalam SAP itu ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan dengan ada kegiatan atau sampai dengan evaluasi. Di situ yang kamu melakukan penyuluhan sesuai dengan itu. Kita bisa simpulkan hari ini Cara yang dilakukan untuk menyebarkan informasi dan bisa kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga melakukan apa yang disarankan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan langkah-langkah dan pembelajaran yang baik dan benar. di tahap evaluasi, Ibu akan lihat masing-masing bagaimana cara melakukan penyuluhan. Jadi perkenalkan, nama kakak Yonis Nakoda. Kenalkan nama kakak Agus Yawasi. Kenalkan nama kakak Sylvia Rekomendasi. Kenalkan nama kakak Sylvia Rekomendasi. Jadi, sebelum mereka ini telah keluar dari ini sedikit penyuluhan pada anak-anak tentang cara membuat kurikulum baik dan benar. Yang pertama dari samping kiri kanan dengan gerakan memutar dengan lembut. Setelah hasil tadi, saya bisa tentukan kelompok mana yang hari ini mendapat nilai yang baik dan masuk dari pengetahuan sampai dengan keterampilan ya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang kelompok yang saya katakan yang terbaik untuk hari ini sesuai bukan hanya saja yang pas pada saat mempresentasikan, tetapi sampai dengan tahap evaluasi ya Ibu tanya. Baik, untuk hari ini itu kelompoknya Sari, yang kita beri aplaus untuk kelompoknya Sari. Dengan kelompoknya Nia mereka. Nanti dua kelompok ini menjadi mentor. Mentor itu kayak tutor. Selesai dari sini nanti bisa dia jadi tutor, dia ajar teman-temannya untuk praktek melakukan penyuluhan. Sebelum kita masuk di bagian refleksi, saya kasih kamu sedikit senam dulu. Saya lihat kamu letih lesu. Bagaimana perasaannya kalian hari ini? Senang. Ya, senang ditunjukkan dengan ekspresi wajah. Jangan sampai senang baru tidak menunjukkan ekspresi wajah. Oke, baik. Nah, kembali lagi, Arifin, apa saja yang kita pelajari hari ini? Dapat mengetahui cara mengemudi yang baik dan benar, tentang cara penyuluhannya, terus tujuan dari penyuluhan. Selain kita belajar cara langkah-langkah melakukan penyuluhan yang dengan baik, kemudian ada materi tentang menyikapi. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyajikan media penyuluhan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk tugas, setelah kamu pulang, tolong diperhatikan dulu di sini ya. Lakukan tugas penyuluhan pada keluarga Anda di rumah, dikirim lewat WA Group. Baik, kembali rapikan alat, nanti bereskan kembali kursinya seperti posisi semula. Nanti yang pinjam alat, kembalikan alatnya memang, yang lain atur kembali posisinya semula. Saya katakan kalau SMK hebat, kamu jawabnya SMK bisa, tangan seperti ini. SMK bisa 3 kali. SMK bisa. Oke. Bisa? Bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang untuk menutup doa untuk pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu. Kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, khusus untuk rektor, dosen pembimbing dan guru pamong, dosen penguji dan staf yang lain.
Kemudian terima kasih untuk Kepala Sekolah bersama teman guru SMK Santa Elizabeth Lela. Terima kasih juga untuk CI di Puskesmas Nanga dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Dan terakhir terima kasih untuk teman-teman angkatan PPG Angkatan 1 kategori 1 tahun 2022. Salam.